Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngupi Film, channel cerita film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar sebuah sahabat Ngupi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan membahas cerita film yang berasal dari Asia Timur, tepatnya berasal dari Korea Selatan. Di mana film ini film kerajaan, menceritakan kisah seorang ayah yang menyelamatkan putrinya yang akan dijadikan budak kerajaan. Akankah dia dapat menemukannya dan menyelamatkannya? Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cekidot. Di awal film terlihat beberapa seorang pria sedang memacu kudanya dengan terburu-buru. Dia adalah Raja Gwanghae yang beberapa hari ini melarikan diri dari kejaran pasukan pemberontak. Di mana saat itu sementara menunggu bala bantuan, mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tapi tiba-tiba ribuan anak panah ditembakkan ke tempat persembunyiannya dan menewaskan beberapa pengawalnya yang setia. Di mana salah satu pengawal yang selamat yaitu Taeyul itu dengan gagah berani menghadapi para pemberontak kerajaan tersebut sendirian guna menghindari korban yang tidak perlu. Di mana saat itu komandan pemberontak yang bernama Sang Minho menantang Taeyul untuk buy-one dengannya. Di mana diketahui bahwa Taeyul dan Minho dulunya merupakan pengawal pribadi dari Raja Gwanghae. Akan tetapi karena bujuk rayu para pejabat, akhirnya Minho meninggalkan Raja Gwanghae dan menjadi musuhan dengan Taeyul. Di mana pada saat pertarungan, sialnya mata Taeyul terkena pecahan pedang yang membuatnya kelilipan sehingga memberikan kesempatan Minho untuk menyerangnya. Ketika Minho akan memenggal Taeyul, dia dihentikan oleh Raja Gwanghae yang memilih untuk menyerah. 18 tahun kemudian, Taeyul hidup tenang jauh dari permukiman bersama anak gadisnya yang bernama Taeok. Di mana suatu hari ketika sedang berburu, penyakit Taeyul kambuh dan hampir membuatnya pingsan karena kondisi matanya sudah sangat parah. Mereka disarankan untuk pergi ke kota Sintang guna mencari obat, dan si tabib yakin bahwa mereka akan mendapat obat jika menyebut namanya. Mana saat itu Taeok berusaha membujuk ayahnya agar mau pergi ke kota Sintang. Namun entah mengapa ayahnya menolak pergi ke sana, yang membuat Taeok menjadi bingung. Mana setelah itu Taeok mengancam akan pergi sendiri, dan akhirnya ayahnya mengalah dan setuju untuk pergi bersama Taeok. Di mana keesokan harinya mereka pun turun gunung dan pergi menuju kota Sintang. Di mana saat melewati pasar mereka melihat ada keributan, dan karena penasaran dia pun berjalan mendatanginya. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para pedagang budak yang sedang menjual istri dari salah seorang warga setempat. Di mana semenjak pergantian kekuasaan negara tersebut menjadi semakin lemah yang membuatnya tidak bisa bersaing dengan negara tetangga seperti negara Qing dan Ming. Di mana para pedagang budak ini berasal dari negeri Qing yang dibackingi salah satu kerabat kerajaan Joseon, sehingga para petugas keamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, seorang pejabat Joseon yaitu Minho sedang menjamu utusan dari negeri Qing, di mana salah satu kerabat kerajaan dari negeri Qing datang dan bergabung. Dia adalah Guru Tai, salah seorang pendekar pedang terbaik dari negeri Qing dan juga ketua kelompok para penjual budak. Di tengah diskusi mereka, suasana menjadi panas, di mana Guru Tai dengan sengaja menghina kerajaan Joseon yang membuat Minho menjadi berang dan marah. Di mana untuk meredakan suasana, ia kemudian menantang salah satu pendekar, di mana Guru Tai akhirnya menyuruh anak buahnya untuk melawan Minho. Saat Minho hampir menusuk leher lawannya, Guru Tai menghentikannya karena dia tahu jika anak buahnya kewalahan, dan akhirnya Guru Tai beserta anak buahnya kemudian pergi meninggalkan perjamuan itu. Kemudian di sisi lain, Taeok yang telah tiba di kota Sintang harus kecewa ketika pemilik kota Sintang yang bernama Hua Song tidak memberi obat
yang dibutuhkan oleh ayahnya. Mereka pun pergi dengan kesal karena merasa telah ditipu oleh tabib. Di mana di sisi lain Guru Tai datang ke perbatasan Joseon menemui Hwaso untuk menawarkan bisnis perdagangan budak. Namun Hwaso menolaknya secara halus. Merasa omongan Guru Tai semakin lama semakin ngaco, Hwasong kemudian pergi meninggalkannya. Di mana malam harinya Hwasong dipanggil pejabat Lee untuk datang ke rumahnya. Di mana pejabat Lee minta bantuan untuk dicarikan seorang anak gadis guna dijadikan anak angkat. Di mana Hwasong menyanggupinya dan berpikir jika Tae-ok adalah calon yang tepat. Di mana keesokan harinya Hwasong mendatangi tempat menginap Tae-ok. Di mana Tae-ok terlihat kesal ketika melihat Hwasong SKSD dengannya, sok kenal sok dekat. Di mana Hwasong mengatakan bisa membantu mereka mendapatkan obat untuk ayahnya, di mana akhirnya Tae-ok setuju dan mereka kemudian pergi ke rumah pejabat Lee. Di mana Taeul yang baru pulang silaturahmi dari rumah teman lamanya tidak menemukan Tae-ok di penginapan. Setelah mengetahui bahwa Tae-ok pergi bersama Hwaso, dia pun segera menyusulnya. Di mana di sisi lain pejabat Lee menyampaikan maksudnya untuk mengadopsi Tae-ok dengan iming-iming akan diberi obat yang dibutuhkan oleh ayahnya. Tae-ok dengan senang hati menerima tawaran pejabat Lee. Lalu setelah itu Hwaso dan Tae-ok pamit untuk pulang ke rumahnya. Kemudian Minho yang baru tiba di rumah pejabat Lee terlihat terpana ketika berpapasan dengan Tae-ok dan Hwaso. Bukan karena Tae-ok cantik atau Hwaso yang mirip anggota JKT48, melainkan karena ikat rambut yang dipakai tidak asing bagi Minho. Di mana pejabat Lee ini kemudian memberitahu Min Sunho bahwa Tae-ok adalah anak angkatnya. Saat tiba di kota Sintang, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah Guru Tai, di mana mereka ini menelanjangi pelayan wanita di sana dan memaksa melayani mereka sepuasnya. Di mana Hwaso yang tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang mereka bersama pengawalnya, tapi melawan satu orang saja sudah membuat mereka tak berdaya. Saat itu Tae-ok datang dan melempar salah satunya dengan batu yang membuat pipinya terluka. Dia langsung murka, langsung menyerang, namun tiba-tiba muncul Taeul dan mengatakan jika anak itu tidak sengaja, dan ia kemudian meminta maaf kepada mereka atas perbuatan anaknya, di mana dia akan memaafkan Tae-ok jika Taeul minta maaf sambil berlutut, di mana akhirnya Taeul menuruti kemauan mereka. Tapi saat itu temannya di belakang langsung menyerang dan alhasil Taeul menunjukkan kemampuannya, di mana dia dianiaya dengan hanya tongkat kecil. Dan akhirnya mereka pun kalah dan tersipu malu karena telah menyinggung orang yang salah. Di mana dari kejauhan Min Sunho juga melihat keberadaan Taeul, sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Tae-ok tersebut. Di mana di malam harinya Taeul kemudian menceritakan kebenaran tentang yang sebenarnya, bahwa Tae-ok ternyata bukanlah anaknya, melainkan Tae-ok ini adalah putri dari raja yang dulu dikudeta oleh para pejabatnya yang haus akan kekuasaan, dan Taeul sebagai pengawalnya dipercayakan untuk merawat Tae-ok. Akhirnya karena Tae-ok tidak ingin lagi menjadi beban bagi Taeul, akhirnya diam-diam pergi meninggalkan Taeul menuju rumah pejabat Lee. Tapi ternyata keputusannya ini adalah awal dari bencana bagi dirinya. Keesokan paginya mereka menceritakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang pendekar misterius yang sangat hebat, di mana Guru Tai yang penasaran langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menemukan pendekar misterius itu. Selanjutnya dia menegaskan kepada anak buahnya untuk mengundang Min Sunho ke tempatnya karena dia tertarik dengan kemampuannya dan ingin agar Sunho bisa bergabung menjadi pengikutnya. Ia pun menawarkan harta, tahta, wanita. Tapi Sunho yang setia pada tanah airnya menolak tawaran Guru Tai dan langsung pergi. Dia sebenarnya sungguh sangat kecewa dengan pemerintahan sekarang, di mana para pejabat terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan rakyatnya. Di mana Sunho sangat menyesal telah membantu menggulingkan Raja Guanghe, dan akhirnya ia pun memutuskan pensiun dari pemerintahan dan menjalani hidup apa adanya. Di tempat lain, Taeul yang tidak mendapat Tae-ok di penginapan memutuskan untuk mencarinya. Saat melewati hutan, pasukan yang dikirim Guru Tai menyergap dan menyerangnya. Di mana saat itu Taeul yang sedang buru-buru tanpa basa-basi langsung membantai mereka.
Di sisi lain, di mana utusan dari negeri Qing mendatangi Guru Tai dan memperlihatkan surat yang dikirim oleh pejabat Li, di mana Guru Tai menjadi murka setelah mengetahui bahwa pejabat Li ingin dia mati. Di malam harinya, Guru Tai datang bersama pasukannya dan membantai orang-orang di rumah pejabat Li, dan Tai Ok pun diseret dan hampir mati dipenggal Guru Tai yang menyangka bahwa Tai Ok ini adalah anak dari pejabat Li, di mana akhirnya diketahui maksud pejabat Li ingin mengadopsi Tai Ok itu adalah untuk menyamarkan anak kandungnya agar selamat dari konflik dan dengan negara Qing. Di mana saat itu anak buah dari Guru Tai mengenali Tai Ok itu langsung menghentikan Guru Tai dan mengatakan bahwa wanita itu adalah putri dari pendekar misterius itu. Dan saat itu juga Sun Ho datang dan meminta agar Tai Ok tidak dibunuh. Sebagai konsekuensinya, ia akan bergabung dan menjadi pengikut Guru Tai. Di sisi lain kota Sintang, salah satu anak buah Guru Tai mengamuk dan menyiksa Hua Song. Dia ingin menemukan dan membalas Taiyul yang telah mempermalukannya. Dan tidak lama kemudian Taiyul muncul dan langsung menghabisi mereka tanpa perlawanan. Di mana Taiyul datang untuk mencari Tai Ok anaknya, yang kemudian dia langsung mengajak Hua Song untuk pergi ke rumah pejabat Li. Di mana setelah mereka sampai, hanya menemukan barisan mayat yang berjajar rapi seperti ikan teri, tapi jasad Tai Ok tidak ada di sana, yang bisa disimpulkan bahwa saat ini Tai Ok masih hidup. Taiyul kemudian menanyakan tempat berkumpulnya para pendekar pedang, yang dijawab oleh Hua Song yaitu kedai arak. Di mana akhirnya Taiyul pergi ke sana dan mengobrak-abrik tempat itu. Di sana di mana dia juga mendapatkan informasi bahwa Tai Ok telah dibawa oleh para pedagang budak. Kemudian Taiyul melanjutkan pencariannya ke markas para pedagang budak. Tapi setelah melakukan pembantaian dan melepaskan para budak yang ditahan, dia tetap tidak menemukan Tai Ok. Beruntung ada salah seorang pedagang budak yang selamat, dikarenakan ketika teman-temannya dibantai, dia sedang menunaikan hajatnya di semak-semak. Dan dia pun bercerita, akhirnya membawa Taiyul ke lokasi Tai Ok dikurung, yang ternyata itu adalah rumah di mana utusan dari negeri Qing tinggal. Di kediaman utusan dari negeri Qing, pejabat Li datang membawa pasukan kerajaan dan memberi ultimatum agar Guru Tai segera diserahkan. Tapi malah pasukan pejabat Li malah dibantai dalam sekejap. Kemudian tak lama Taiyul muncul, di mana mereka langsung melemparkan senjatanya dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Di mana mereka masih tidak bisa mengalahkan Taiyul, tapi tak lama pasukan bersenjata tiba dan membantu mereka. Lagi-lagi Taiyul kembali harus melakukan pembantaian para penembak tersebut, di mana Taiyul yang pergerakannya gesit itu membunuh pasukan itu satu persatu tanpa kesulitan. Tapi para pasukan pembunuh Guru Tai yang terlatih membuat Taiyul bertarung habis-habisan. Berapa kali dia harus rela terkena sabetan, tusukan yang tidak bisa dihindarinya. Pada akhirnya Taiyul menghabisi semua orang di sana, tapi sangat disayangkan anak buah Guru Tai berhasil melarikan diri. Di mana saat itu Taiyul yang sudah sangat kelelahan ditambah dengan penyakit yang kambuh akhirnya terjatuh dan pingsan. Di sisi lain, mereka yang selamat melapor kepada Guru Tai bahwa semua pasukannya telah dibabat habis oleh pendekar misterius itu. Di mana Guru Tai yang direndam amarah langsung menghabisi mereka yang tidak becus menangkap dan mengalahkan Taiyul. Kemudian di sisi lain, Taiyul akhirnya terbangun di kota Sintang dan mendapati luka-lukanya telah diobati oleh Hua Song, dan matanya juga sudah kembali normal dan kini bisa melihat. Di mana Hua Song menyarankan agar Taiyul istirahat dulu, tapi karena sangat khawatir akan keselamatan Tai Ok, dia pun pergi. Dan tak lupa dia juga pergi mengunjungi teman lamanya yang adalah seorang pandai besi. Di sana dia juga diberitahu jika kelompok Guru Tai ada di dermaga, dan dia juga diberikan pedang baru yang mirip dengan pedang lamanya. Akhirnya tak ingin menghabiskan waktu, Taiyul pun memacu kudanya menuju dermaga. Sampai di dermaga, ia dihadang oleh Min Sun Ho yang memintanya untuk menyerah, tapi Taiyul menolaknya dan akhirnya kedua pendekar itu pun bertarung kembali setelah sekian tahun lamanya tidak bertarung.
Namun Taeyul yang dulu bukanlah yang sekarang, di mana Taeyul dapat mengalahkan Sun Ho tanpa membuatnya terluka. Tapi Guru Tai muncul dan membunuh Min Sun Ho yang dianggap tidak berguna. Di mana akhirnya Guru Tai kemudian menantang Taeyul untuk melawan dengannya. Jika Taeyul menang, maka Tai Ok akan dibebaskan tanpa syarat. Akhirnya Taeyul pun setuju dan mengikuti Guru Tai ke arena, di mana di situ juga telah hadir utusan dari negeri King, di mana Hwaseo dan pengawalnya juga hadir, dan juga Tai Ok yang dijaga ketat oleh pacar dari Guru Tai. Di mana saat itu Taeyul yang melihat Tai Ok yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan membuat Taeyul tidak fokus melawan Guru Tai. Dia beberapa kali terkena sabatan pedangnya, tapi dengan semangat baja dan tekad besinya, dia berhasil menipu pergerakan Guru Tai untuk mendekati Tai Ok dan menebas leher pacarnya Guru Tai. Di mana Guru Tai yang melihat pacarnya terkapar, dia menyerang dengan membabi buta tanpa memperhatikan kode etik perpedangan, di mana akhirnya Taeyul berhasil mengalahkan Guru Tai, di mana dia membuat lehernya Guru Tai tersayat dan dadanya tertusuk pedang. Seketika itu juga Guru Tai tewas. Dan akhirnya Taeyul berhasil membebaskan anaknya, dan mereka pun kembali ke gunung hidup tentram dan damai. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film ini. Pesan yang dapat diambil adalah bahwa seorang ayah tak akan pernah meninggalkan anaknya, apapun akan dihadapi demi kebahagiaannya. Baiklah, mungkin itu dulu video alur cerita film kita kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.